Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan aku Reni Maitasari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan NPM A1G022118. Di sini aku mau membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tinggi. Oke, simak terus ya. Konsep manajemen pendidikan tinggi. Pada bab ini aku mau membahas mengenai konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, kemudian manajemen perguruan tinggi, dimensi makna perguruan tinggi, dan perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Nah, yang pertama ada konsep pendidikan tinggi. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian. Yang kedua ada konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi seperti pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, satuan pendidikan dalam perguruan tinggi ini bisa berbentuk seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Oke, selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oke, selanjutnya ada manajemen perguruan tinggi. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan perlu dilakukan untuk perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga ada penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan yang maksimal. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lain-lainnya. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Fungsi pengawasan harus dilakukan secara berkala dalam waktu yang lebih pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Oke, kita beralih ke dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama ada dimensi etis. Dalam konteks pencarian kebenaran secara utuh, universitas mempunyai kebebasan akademik yang berakar pada martabat manusia yang mempunyai kebebasan internal atau kebebasan dasar dalam pribadinya. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua ada dimensi keilmuan. Dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para dosen harus selalu berusaha meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian yang dikuasainya, serta para mahasiswa dirangsang untuk berpikir secara kritis, sistematis, dan taat asas, serta mau dan mampu belajar seumur hidup. Yang ketiga ada dimensi pendidikan. Di dalam proses pembelajaran, mahasiswa harus memiliki kemauan belajar yang kuat. Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan atau kurikulum, tidak ada struktur atau sistem. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur dan sistem mengenai pembelajaran. Pendidikan dapat diberikan baik dalam kurikulum intra, kurikulum ekstra maupun kurikulum tersembunyi. Yang keempat ada dimensi sosial
mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Melalui pengajaran dan penelitian, perguruan tinggi diharapkan memberikan sumbangan dalam memecahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat, seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan, kesehatan, ketidakadilan, kebodohan, dan lainnya. Yang kelima ada dimensi korporasi. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, dan metode. Oke, yang terakhir ada perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi, dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi yaitu yang pertama, ada tantangan pada pengelolaan, yakni gaji dosen asing yang begitu tinggi nampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua, ada tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Yang ketiga, ada tantangan pada pendidikan nilai globalisasi yang tidak sempurna, yaitu tidak lengkap tetapi tetap berjalan terus, justru meningkatkan perbedaan antar negara dan menambah ketidakseimbangan dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, agama, dan sosial. Globalisasi yang tidak terkendali membawa ancaman dan ketakutan yang memang dapat dimengerti dalam